Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir li kulla ahadin bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khda' li kulla ma yarani minal jinni wal insi wat tayri wal wahshi wal hawam. Rabbana adallana waj'alhu ma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Hormatan luntuan yang pertama kepada Abu Imam Syi, kepada Abu Khatib Masjid, kepada seluruh guru-guru luntuan Babandum, hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segolom tatamang dalam sedikit ulangan, marilah sama-sama kita nyoni iktikaf di tempat yang mulianya di rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita nyoni dalam masjid nah nilai ibadah. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, getanya ba'uro yang berbahagianya berada di ujung-ujung daripada bulan Zulqa'dah, dan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sesungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 4 daripada 12 bulan tersebut yang dikatakan dengan bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang mekleh saboh di antara petbohnya adalah bulan Rajab. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam situn getanya 12 bulan, saat dihitungkan dengan bilangan adadiyah liartuh 60 huruf, maka dalam 12 bulan tersebut ada 3 kali 10-10 yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya istimewa, kebaikan dan ibadah yang dilakukan pada 10-10 tersebut lebih raih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tak lakukan ibadah pada wate-wate yang lain. Yang pertama, sebagaimana yang kita maklumi, 10 daripada akhir pada bulan Ramadan. 10 akhir daripada bulan Ramadan adalah merupakan 10 yang istimewa. Maka somanteng yang lakukan ibadah pada 10 yang akhir tersebut akan digandakan pahala oleh Allah Ta'ala begitu besar. Dan yang kedua adalah 10 pada awal-awal Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah 10 pada awal-awal Muharram. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin getanya si urut akan tatameng pada awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Maka ibadat yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh umat Rasulullah pada awal-awal Zulhijjah tersebut digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam 10 pada awal Zulhijjah tersebut ada yang namanya Uru Arafah. Wakila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mattasi'u Zulhijjah?" Apa itu 9 Zulhijjah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tasi'u Zulhijjah yukaffiru sanatil madiyah wa sanatil muktaqabbalah." Sesungguh somanteng yang dipuasa
ba uro daripada si kurang Zulhijjah itulah uro Arafah, uro mak megang bak tanya di Aceh, itu dapat menebuskan dosa setahun yang telah lewat dan dapat menebuskan dosa setahun yang akan datang. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, maka gesunatkan bagi getanya untuk selalu tak berpuasa. Juga pada awal-awal Zulhijjah tersebut, walaupun memang itu bukan sunat muakkad, kita selalu untuk berpuasa dan berbuat kebaikan. Apapun kebaikan yang getanya lakukan akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi orang yang mampu, orang yang naharta, orang yang kaya, yang nang kelebihan bila Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu hari lebaran, menunggu-nunggu hari tasyrik untuk berkurban. Tapi bagi getanya yang hana mampu, ada juga kesempatan untuk beribadah pada waktu-waktu tersebut, itu dengan kita berpuasa. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada akan ditebuskan dosa getanya situn yang uke sesudah kita berpuasa pada uro Arafah? Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa artinya hana netakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala getanya urta pubut maksud dengan sebab getanya berpuasa ba uro Arafah tersebut situn ke depan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pegah daripada hadis tersebut, bagi so manteng yang nag puasa ba uro Arafah, uro sekurang Zulhijjah tersebut han pemeninggai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan de pegali Ibnu Abbas urunyan hanan pemeninggai oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk nepelihara ganyan daripada maksiat, untuk nepelihara ganyan daripada segala kejahatan-kejahatan setahun ke depan. Sandai meninggai tunuke, artinya watele ke puasa uro Arafah, berarti hanale kesempatan ganyan untuk nepelihara li Allah daripada kemaksiatan dan daripada kemungkaran. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam bulan Zulhijjah, getanya nan anjurkan untuk berbuat ibadat maliyah, yaitu adalah berkurban. Maka sesudah kita beribadat dengan puasa pada awal Zulhijjah, yang dikatakan dengan ibadat badaniyah yang tak lakukan dengan tubuh hana pakai peng, maka bagi orang-orang yang mampu ada kesempatan lagi untuk berkurban pada uro raya dan uro tasyrik. Yang dikatakan dengan ibadat maliyah artinya bagi urung-urung yang punya harta dan bagi-bagi yang mampu. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepegali Rasulullah, "Addimu dahayakum fa innaha matayakum ala sirat." Besarkan olehmu akan kurban-kurban kamu, karena sesungguhnya kurban adalah merupakan kendaraan kamu di atas siratal mustaqim. Sesudah esok hari kita semuanya dihimpun di mahsyar, diberhentikan di mauqif, kita semuanya akan menuju di atas siratal mustaqim untuk menembus ke surga. Huwa asyaddu minasif, dan siratal mustaqim tersebut lebih tajam daripada pedang. Hana kemampuan orang untuk melewati siratal mustaqim tersebut meyakan dengan amalan. Mustahil getanya akan tak lewat siratal mustaqim tersebut apabila memang hana amalan. Sesudah kita dihimpun di mauqif, kita semuanya adalah dikelilingi oleh neraka. Hana jalan yang akan menembus ke surga selain daripada kita lewati siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu banyak yang terbentang di atas neraka. So yang lewat siratal mustaqim tersebut tembus ke surga. Bagi yang tidak lewat, dia itu akan jatuh ke neraka. Menyekan dengan amalan, menyekan dengan karunia Allah, menyekan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menantap pejap tapak manteng di atas siratal mustaqim, teplah ru'utaku tu, begitu tajamnya siratal mustaqim. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
perjalanan yang begitu ekstrim di atas siratal mustaqim, yang getanyo seribetun, dan kita berjalan datar 1000 tahun, dan kita akan menurun 1000 tahun baru sampai ke surga. Dan seluruh pintu-pintu gerbang yang dikatakan dengan kintarah itu semuanya berada di atas siratal mustaqim, yang begitu susah getanyo berjalan, tapi pintu-pintu gerbang juga ada di atas siratal mustaqim. Maka napadumboh natujumboh siratal natujumboh kintarah di atas siratal mustaqim tersebut. Pada kintarah yang pertama dan pada pintu gerbang yang pertama, inan akan gepariksa iman manusia. Dan pada kintarah yang kedua akan gepariksa tentang masalah manusia itu taharah. Pada kintarah yang ketiga akan gepariksa tentang masalah sembahyang. Pada kintarah yang keempat gepariksa tentang masalah puasa. Pada kintarah yang kelima gepariksa tentang masalah zakat. Pada kintarah yang keenam akan gepariksa tentang masalah haji. Dan pada kintarah yang terakhir yang dikatakan dengan pasal qada, inalah berlaku kisas, siapa yang mendalimi urang di dunia, apakah mendalimi pada harta kehormatan dan pada keluarga, inan juga akan diberlakukan kisas. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masa udip kesempatan yang singkatnya diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah, marilah kita raihkan kendaraan tersebut. Semuanya kita akan menuju ke surga adalah dengan kendaraan-kendaraan yang baik. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kurban itu adalah bukan satu kewajiban, memang kurban itu adalah bukan fardu in, tapi semuanya ingin kita adalah menuju ke surga dengan perjalanan yang mulus. Memang hukum berkurban adalah fardu kifayah di atas tiap-tiap keluarga. Sekali hidup kita adalah mesti kita berkurban untuk terlepas tuntutan daripada berkurban tersebut. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, binatang-binatang yang memada untuk kurban dan sah untuk kurban adalah terdiri daripada ni'am, itulah binatang ternak, unta, lembu, kerbau, kebiri dan domba. Adapun unta, umur yang memada untuk kurban adalah 5 tahun. Adapun kerbau, adakala lembu, kambing adalah umurnya sempurna 2 tahun. Adapun untuk domba biri-biri, yang memada umurnya untuk kurban adalah 1 tahun genap dan memasuki dalam umur tahun yang kedua. Adakala di atas 6 bulan, walaupun belum sampai setahun, tapi kaduruh gigoke daripada domba tersebut. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang berlaku 2 tanda balik bagi binatang adalah domba. Artinya ada baliknya dengan gugur gigi depan dan ada juga baliknya dengan tahun. Mungkin antara domba dengan manusia tentang masalah baliknya hampir-hampir sama. Artinya sebagaimana manusia ada baliknya dengan mimpi belum sampai 15 tahun, dan ada juga yang baliknya dengan umur sampai 15 tahun. Begitulah domba, tapi domba adalah bukan mimpi, tapi dengan gugur gigi depan. Adapun binatang-binatang yang lain, kambing tidak ada tanda-tanda baliknya adalah dengan gugur gigi depan. Maka untuk kambing, walaupun memang gugur gigi depan itu adalah bukan tanda balik, maka balik bagi kambing sempurnanya umur 2 tahun, artinya memasuki sedikit dalam umur yang ketiga, dalam tahun yang ketiga. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, nasidra urang gasien secara zahiriyah gian hana mampu berkurban, hana mampu yang berkurban. Tapi karena semangat ganyan untuk meraih surga, semangat ganyan untuk melewati siratal mustaqim tersebut menuju surga, geupayakan walaupun ganyan dalam keadaan miskin, tiap tahun ganyan gekurban dan gekurban.
sehingga berkali-kali ganyan tikton selalu berkurban. Maka watabihumu ganyan pernah gelumpo lirakan ganyan tentang keadaan ganyan dalam kuburan di alam barzah. Maka ngon ganyan seakan-akan bertemu ganyan sedangkan kiamat sudah tiba. Dalam mimpi getanyang le ganyan kiban pelaku gata li Allah Subhanahu wa taala. Maka gejawab le ganyan bahwa lun nepampun dosa li Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil dan seluruh dosa besar. Putra teman amalan don yang sehingga nepampun ubina dosa li Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan satu kurban saja. Saboh kurban manteng ganyan gepampun dosa li Allah, ubina dosa kecil dan dosa besar. Selebih daripadanya nesediakan di Allah taala ubina kurban ganyan adalah untuk kendaraan berjalan di atas siratal mustaqim menuju ke surga. Maka dalam kesempatan yang singkatnya, marilah kita semuanya berkurban semampu katanya. Karena uronya idonya mungkin tanya terpikir untuk kendaraan kemana manteng katanya pergi dengan keluarga. Tapi kita semuanya ada katanya nah sebagian orang tidak terpikir untuk kendaraan di akhirat. Padahal perjalanan di dunia mungkin talakai bantu ba urang. Nama to tarental, nama to rakan jeta pinjam. Tapi di akhirat adalah nafsi-nafsi. Menyena kendaraan rote kakeh jadeh berangkat, mihana kendaraan rote berarti tertinggal. Maka akhirat adalah sesuatu yang pasti. Siratal mustaqim adalah sesuatu yang pasti. Dan neraka adalah sesuatu yang pasti. Dan surga adalah sesuatu yang pasti. Maka kita siapkan adalah untuk kita raih sesuatu yang pasti. Kita harus takut kepada sesuatu yang pasti adalah neraka. Kita persiapkan sesuatu yang pasti, itulah surga. Hadirin hadirat pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah merupakan ibadat badaniyah, ibadat maliyah. Di samping ada nilai ibadahnya juga ada nilai sosialnya. Maka kemana kita peruntukkan seluruh daging kurban tersebut? Maka untuk daging kurban tersebut adalah diperuntukkan kepada seluruh orang-orang muslim. Apakah dia itu orang kaya? Adakala dia orang miskin? Maka sah geterima kurban walaupun urangnya urang kaya. Sah geterima kurban walaupun ganyan urang gasin. Teman beda sagai. Kurban yang diterima oleh orang kaya adalah sebagai hadiah daripada orang yang berkurban tersebut. Hansah getasaruh kiban gal agaknyan. Beda dengan kurban yang dimiliki yang diterima oleh orang gasin. Artinya sah getasaruh sah gepuguna agaknyan. Daging kurban tersebut kiban yang lagi gal agaknyan. Maka bagi orang gasin sah si kurbannya adalah gepublo urang lain. Tapi bagi getanya orang yang kaya hanjit sia kurbannya tapublo kepada orang lain. Sekedar tapajuh kudrot, ada kala ta sedekah kurang lain, ada kala ta hadiah kurang lain. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan infak. Maka sebagaimana pada zakat yang diambilkan daripada orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin daripada tempat tersebut. Begitu juga pada masalah kurban. Diambilkan daripada orang-orang yang kurban dan diserahkan kepada orang-orang yang ada pada tempat kurban tersebut. Maka sebagaimana adalah zakat hanjit tapinah-pinah ke tempat yang lain. Begitu juga kurban tidak boleh kita nakal kepada tempat yang lain. Sebagaimana pada zakat hanggebi pinah ke tempat yang lain. Paken merasa putus harapan urung-urung gasin yang di tempat getanya usaha. Begitu juga seandainya memang kurban teba tempat yang lain, mungkin kecewa dan putus asa urung-urung yang di sekitar di tempat getanya berkurban. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enan kemantang sekilas adapun rinciannya dan kiban yang sebenarnya yang mungkin tanya sahabat Bandung nata ikuti pengajian. Kiban yang sampaikan li gure-gure kitanya Bandung mungkin laginya lah untuk kita untuk berkurban. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim fa yafuzal mustaghfirin wa yanajat taibin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.